Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadiisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Jumat tanggal 1 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, tanggal 30 bulan Januari 2025 bujurailah. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama pada kajian rutin kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifa'un min kulli da'. Pada kajian malam hari ini kita akan sampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Karena Jabir dan Abdullah itu kedua-duanya masuk Islam. Radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan Allah 5 kemuliaan yang Allah itu tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 5 macam itu tidak ada pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya selain daripada hadis sahih yang kita angkat malam hari ini, dalam ayat-ayat Al-Quran telah nampak kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya, Allah memanggil 24 Rasul, Adam sampai Aisyah alaihi wassalam, dengan panggilan
nama asli. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wazkur fil kitabi Idris. Ya Nuh bit bisalamin minna. Suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qala al-Masih wa Isa bin Maryam. A'budullaha rabbi wa rabbakum. Jadi dari 24 Rasul itu Allah sebutkan nama. Sementara Allah menyebutkan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, paling banyak Nabi itu disebut dengan Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Rasul. Kedudukan Nabi dan Rasul pada Nabi Muhammad SAW adalah diberikan oleh Allah dan kedudukan itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kalau ada nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran, ada beberapa kali. Tapi Allah menyertainya dengan an-nubuwah war risalah. Ini kemuliaan Nabi. Apabila Allah menyebut nama Nabi Muhammad, ada an-nubuwahnya, cerita bahwa Muhammad itu seorang Nabi. Kalau ada nama Nabi Muhammad, ada cerita bahwa Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Muhammadur Rasulullah. Itu ada dalam Al-Quran. Nama Nabi disebut seperti Nabi menyebut nama Nabi Daud. Seperti Allah menyebut nama Nabi Daud, nama Nabi Sulaiman. Tapi pada saat Allah menyebut nama Nabi Muhammad SAW, ada ar-risalah, ada kerasulan yang Allah sebutkan. Muhammadun Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ayat yang lain. Dan tidak ada Nabi Muhammad itu kecuali seorang Rasul. Artinya Allah menyebutkan Nabi dan Allah menyebutkan identitas Nabi. Identitas kemuliaan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ada satu hadis sahih ini yang Nabi kita SAW katakan, aku diberikan 5 kemuliaan oleh Allah. Dan 5 kemuliaan itu Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Bagi seorang muslimah wajib mengenal 25 Rasul. Termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Dari 25 Rasul, 24 Allah tidak berikan. Yang 5 macam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Yang pertama, nusirat birra'bi masirata syahrid. Allah menolong aku untuk melawan musuhku dengan apa? Dengan ketakutan musuh. Masirata syahrin, jarak perjalanan 1 bulan. Kalau dulu jarak perjalanan 1 bulan itu antara Masjidil Haram ke Palestina. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh perjalanan 1 bulan. Di dalam hadis-hadis mengukur masa itu, jarak-jarak itu dengan perjalanan. Pada saat Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Nabi Allah berikan 1 telaga. Dan Nabi berkata, ana faratukum alal hud, kalian aku tunggu semuanya di telagaku. Artinya kita diundang oleh Nabi. Semua itu undangan sampai kepada setiap orang Islam. Tapi pada hari itu, hari pembalasan itu, tidak semuanya dapat memenuhi undangan Nabi. Karena ada tiketnya. Tiketnya orang yang dapat memenuhi undangan Nabi itu adalah orang yang menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak belum sampai pada batas pengikut, tapi baru sampai kepada batas
mencintai. Mencintai belum tentu mengikuti, tapi mengikuti pasti mencintai. Hari ini batas kecintaan kepada Nabi diutarakan. Apalagi saat sekarang ini dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang mengatakan dia cinta kepada Rasul, setelah di kopiahnya bertulis Jamaah Cinta Rasul. Ada yang mengatakan dia cinta kepada Rasul, pada saat di jaketnya bagian belakang ada tulisan Jamaah Rasulullah. Ada yang mengatakan cinta kepada Rasul, pada saat dia dapat membuat satu spanduk di pertigaan jalan, malam ini akan ada konser cinta Rasul. Ekspresi sebenarnya. Kecintaan kepada Nabi, Nabi yang menentukan. Bukan bentuknya konser, bukan bentuknya ditulis di kupiah-kupiah, di jaket-jaket, tidak. Kecintaan kepada Nabi adalah apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, bahwa mencintai Nabi itu adalah mengikuti Nabi, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah cinta sejati. Kalau cinta Nabi melewati pujian dan sanjungan, banyak juga hari ini yang mencintai istrinya dengan pujian dan sanjungan. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Engkau ini seperti rembulan. Bujur atau kada pujiannya kada tahu urusannya. Yang penting pasangannya terlena. Tapi di belakangnya dikhianati. Pujian nang bini, jangan singgah ke sinilah. Oh aman, ada batas singgah di situ. Maksud bini ini, ada warung jablay, jangan singgah di warung jablay itu. Setelah dia sanjung bini ini hendak tulak, tetap singgah. Artinya rayuan itu bentuknya apa? Gombal. Kecintaan yang sejati kada dilaksanakan. Ini kepada Nabi Muhammad bukan seperti itu. Silakan dia memuji Nabi, menyanjung Nabi. Memang Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyuruh. Fa'in amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur allazi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepadanya Nabi Muhammad, wa azzaruhu orang yang memuliakannya, wa nasaruhu orang yang menolongnya, wa taba'un nur allazi unzila ma'ah orang yang mengikuti nur yang turun kepadanya. Jangan salah tafsir nih, memang namanya dalam Al-Quran nur, tapi bukan seperti nur hari ini yang diterjemahkan di mana-mana. Nur Muhammad maksudnya, bukan. Wattaba'un nur allazi unzila ma'ah, ulama sepakat yang disebut nur yang diturunkan kepada Nabi itu adalah Al-Quran. Tanda kecintaan kepada Nabi mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Apalagi kita tahu Al-Quran itu satu huruf pun tidak ada yang turun kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Setelah kita membaca 5 kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Yang pertama, aku ditolong Allah pada saat musuhku itu takut kepada aku dari jarak perjalanan 1 bulan. Jarak perjalanan 1 bulan. Dan tidak ini ada pada nabi-nabi sebelumnya. Kalau pertolongan Allah secara langsung banyak. Di waktu Nabi memimpin perang Badar, apa? Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah menolong prajurit Badar. Allah menolong prajurit Badar yang dalam keadaan lemah. Kenapa lemah? Karena tidak seimbang antara 2 posisi yang berhadap-hadapan. 300 dengan 1000. Artinya 1:3. Maka Allah Ta'ala katakan, aku tolong prajurit Badar itu. Sekalipun dia dalam keadaan lemah. Nah, jamaah sekalian, pada ayat hadis ini
musuh-musuh Nabi itu merasa takut akan berhadapan dengan Nabi dengan perjalanan 1 bulan. Jarak yang cukup jauh. Jarak yang dipakai Nabi dalam mengukur luasnya telaga Nabi. Berapa luas telaga Nabi? Masirata syahrin. Perjalanan 1 bulan. Pada saat dimulai pada titik pertama, kemudian putar telaga Nabi itu 1 bulan baru sampai ke titik pertama tadi. Dan ukuran jalan paling laju dengan kendaraan apa? Kendaraan unta. Wa ju'ilat lil ardi masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulun min ummati adraktahu shalah falyusalli. Yang Nabi berikan, Allah berikan kepada aku, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Allah menjadikan bagiku masjid, bumi itu sebagai tempat sujud. Wa ju'ilat lil ardi masjidan. Allah menjadikan bumi ini tempat sujud. Aku dan umatku boleh sujud di atas bumi. Boleh sujud di atas bumi manapun. Kalau Nabi sebelumnya tidak diberikan yang sama. Mereka sujud pada tempat-tempat tertentu. Mereka sujud pada mihrab-mihrab yang diceritakan dalam Al-Quran. Tapi bumi yang terhampar ini Allah jadikan bagiku dan umatku tempat sujud. Maka apa kata Nabi? Bumi itu dianggap suci bagi aku dan umatku. Dulu kita waktu di ibtidaiyah, di sanawiyah belajar menyuci bejana yang dijilat oleh anjing. Dan jilatan anjing itu najisnya namanya najis mughalazah. Mughalazah, mutawassithah, muhaffafah. Najis mughalazah ini jilatan anjing. Mutawassithah yang pertengahan itu apapun bentuknya, kotoran atau kencing dan sebagainya. Tapi orang dewasa. Mutawassithah, muhaffafah itu najis kecil, rendah, kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu. Artinya bukan susu kaleng, tapi susu ibu. Anak yang masih menyusu dan belum berumur 2 tahun, tapi susunya harian adalah ASI, maka kencingnya muhaffaf, kencingnya ringan. Kalau gamis kita, baju kita anak dibawa ke masjid, dikencingi cucu yang belum 2 tahun tapi tidak makan apa-apa, cukup dipercik dengan air, sudah. Tapi belum 2 tahun umurnya, anak sudah disumpali pisang awet tiap hari 3 biji, itu sudah najisnya mutawassithah, pertengahan. Artinya 2 tahun tapi belum makan apa-apa kecuali susu. Nah, Bapak hadirin, wa tahuran, dan bumi ini suci. Maka pada saat najis mughalazah itu disucikan dengan digosok dengan tanah, apa nama bahasa fikihnya itu jadi 3 kali, 7 kali dengan air, disetru. Ya, orang kampung mengadakan itu harus disetru. Setru itu lebih berat daripada pembersihan biasa. Disetru dengan tanah, dan tanahnya ini suci. Tanahnya kada perlu menggali tanah 6 meter ke dalam. Kadang-kadang orang tua bahari itu, kita masih ingat, bila hendak naik haji, karena di atas kapal laut itu 2 minggu, baru sampai ke Jeddah, maka mereka membawa tanah. Membawa tanah, karena jika berudu sulit, tapi yang paling cepat untuk tepat menggunakan tayamum itu di pesawat. Tapi di pesawat kada usah membawa tanah. Tapi orang bahari itu saling bapiknya, kada mau mengambil tanah yang di atas amparan nih.
digali semeter, diambil semeter, bebanyo nang di bawah tuh, ditaruh di dalam nyiru, dikaringakan. Kemudian setelah kering, jadilah debu. Maka debu itu yang dipakai untuk tayamum. Ini memberatkan. Nabi menyatakan, bumi ini bagiku masjid dan bumi ini bagiku tahuran, bersih. Fa ayyuma rajulun min ummati adraktahu shalah falyusalli. Di mana aja umatku mendapati waktu sholat, silahkan sujud dan sholat di atas bumi, di atas tanah. Kalau perjalanan jauh tidak melewati perkampungan, mungkin saja kita tidak melewati musola, tidak melewati masjid. Tapi waktu sholat jangan dilewati, tetap sujud pada tempat itu. Pada sebuah safar perjalanan jauh, Nabi pernah memimpin sholat berjamaah di padang pasir, dengan sujud di padang pasir, sahabat yang di belakang sujud di padang pasir. Kecuali ada 2 tempat yang Nabi menganggap tidak boleh sujud di muka bumi ini. Yang pertama, makbarah. Yang kedua, hammam. Tahulah hammam itu? WC. Jadi kedudukan makbarah itu disujuti sama dengan sujud di WC. Nabi melarang. Di mana hari ini asik orang sujud di hadapan kuburan. Nabi melarang sujud di dekat kuburan. Bahkan para ulama-ulama Ahlus Sunnah melarang ada bangunan, ada kubur di depan masjid. Kalau hari ini ada di depan masjid lagi, kuburannya di dalam masjid, di pertengahan masjid. Beberapa ulama sepakat pendapatnya, jika ada makbarah di depan masjid, maka harus ditembok dulu, baru dinding masjid. Harus di dinding, sekalipun dinding itu terbuat daripada seng yang biasa, umpamanya ada masalah. Tapi tidak terlihat kubur itu. Rasulullah SAW melarang sujud menghadap ke kuburan. Kenapa Rasul melarang? Di sini terkait 2 macam. Yang pertama kehilangan khusyuan. Yang kedua akan ada ruangan untuk merusak akidah. Merusak akidah kita. Penjelasannya tuh kayak ini. Kayak apa kada sujud menghadap kuburan. Lamun guringnya 7 hari 7 malam di kuburan. Apa guring di kuburan? Ada bisnis yang diselesaikan di situ. Apa bisnisnya? Yaitu Pak Ahmad Jafian. Maka ini kada boleh. Padahal kuburannya para lawan masjid. Ini bertiga, petugasnya kada boleh meninggal kuburan. Apabila berangkat dan sholat ke masjid, maka malaikat Munkar Nakir datang. Jadi ini menjaga 3 hari 3 malam di situ, agar malaikat Munkar Nakir istirahat dulu. Ini paham yang sangat keliru luar biasa. Kita tidak pernah dapatkan paham itu. Tapi di wadah kita tuh terbiasa dengan sesuatu yang nyata kelirunya, tetap dipakai. Tetap dipakai. Lebih-lebih paham ini adalah paham-paham warisan. Peninggalan-peninggalan pendahulu yang tidak pernah dilacak dengan ilmu agama. Yang tidak pernah dilacak. Jadi ujar Nabi, bumi ini sujud semua. Boleh di mana sujud? Asal jangan di makbarah dan jangan di hammam, jangan di kamar mandi, jangan di toilet. Selain itu bumi tempat sujud. Nabi Muhammad SAW melarang sujud menghadap kuburan. Nabi pernah melakukan menghadap kuburan, tapi Nabi bukan sujud. Nabi melakukan sholat jenazah. Pada saat Nabi datang dari safarnya, Nabi menemui wanita berkulit hitam yang biasanya menyapu membersihkan masjid. Ditanya, di mana kata Rasul? Biasanya wanita yang tukang bersih-bersih masjid itu. Ya Rasul, dia meninggal. Dia meninggal. Di mana kuburannya?
ditunjukkan kuburannya. Maka Nabi datang ke kuburannya dan Nabi melaksanakan sholat di sana. Tapi bukan sholat 5 waktu, tapi sholat jenazah. Dan boleh dikatakan itu sholat ghaib. Tapi itu hanya berlaku takhasus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat kadang mengikuti lagi. Jadi itu stop sampai Nabi. Sahabat tidak melakukan, maka kita tidak melakukan. Sehingga pendapat yang paling rajih, boleh kita sholat gaib pada saat kita yakin jenazah itu tidak disolatkan. Tapi pada saat jenazah itu disolatkan, tidak ada perintah sholat gaib. Seorang ulama besar wafat di sebuah negeri, kemudian dimandikan, disolatkan, kita cukup berdoa, tidak sholat gaib di tempat. Tapi pada saat kita tahu seseorang sahabat kita yang tenggelam di laut dan tidak ketemu-ketemu, kemudian kita mendengar berita, maka di sini dianjurkan sholat gaib. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Nabi melarang untuk sujud di dekat kuburan. Kalau dulu ramai orang minta apabila mati karena abah kuburakan di masjid. Anaknya betakun, kenapa abah minta dikuburakan di masjid? Biar abah mendengar azan 5 kali sehari. Apa artinya azan 5 kali sehari? Orangnya sudah dikubur. Azan 5 kali sehari ini harus didengar oleh orang hidup. Baru saja kita sholat maghrib, karena kita memperkenankan panggilan azan. Yang kedua, kata para ulama, kenapa dilarangnya menghadap ke kuburan? Karena itu menghilangkan kehusyukan. Jangan kuburan yang macam-macam berangkap-rangkap. Kuburan yang ada tapi ditulis dengan nama yang ada di kubur. Ini mengganggu konsentrasi kalau menghadap kuburan. Allahu Akbar. Kita membaca bacaan, mata kita melihat kenisan telah meninggal dunia, Ahmad pada umur sekian dan meninggal. Menghilangkan khusyuan. Nah, di samping di sini akan merusak kepada akidah kita. Nabi Muhammad SAW melarang apabila makanan sudah siap untuk salat. La salata li hadratit ta'am. Jangan kalian salat apabila makanan sudah disiapkan. Ini juga disalahpahami hadis. Berarti pahala makan itu lebih besar daripada pahala salat katanya. Karena Nabi menyuruh makan dulu baru salat. Justru Nabi menyuruh makan dulu baru salat agar salatnya jangan terganggu. Di meja sudah hadir harwan babanam, popuyu, baubar. Gangan kaladi, tes liur, ajan berkumandang. Ayah, biar jajan na abah. Aku ke masjid dulu. Nah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hati ini menghayal. Mudahan popuyu baubar tadi jalan. Ini untuk kehusuan. Bukan mengatakan sholat itu lebih tinggi daripada, makan itu lebih tinggi daripada sholat. Jangan sholat apabila kebelat. Andak benar bakami. Kami akan biar masbuk, biar terlambat. Tapi harus dikeluarkan. Apalagi BAB nang saudara sa di ujung tanduk tok. Dipaksakan. Kada husuk salatnya. Kada husuk. Maharit parut saja na kada kakaruan bacaan. Ini gunanya Nabi mengatakan, mun hendak kencing berat, kencingkan dulu. Hendak BAB dulu. Makanan sudah siap, makan dulu. Ini peran ibu-ibu yang sangat penting. Bu, jangan dibiasakan disiapkan pada saat anak turun ke masjid. Persiapan makanan pada suami anak turun ke masjid jadi alasan. Ustaz Masudi sudah memadai, makan dulu anyar ke masjid. Ngaran ulun pulang dibawa-bawa. Jadi jangan disiapkan sebelum ke masjid. Siapkan sesudah datang di masjid. Tapi jadi ibu biarkan disiapkan, nyembuka dulu ke panci. Nah, anak turun ke masjid. Apa garangnya jaga dimakan? Ini supaya ikhlas, khusyuk salat kita.
Jamaah sekalian. Jadi yang dilarang Nabi bumi ini disujuti hanya dua. Kuburan dan hammam. Kada ada jubang nang sujud di hammam, di WC, di kamar mandi, tapi di kuburan banyak. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? La taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitan yampiru minal baitil ladzi tuqra'u suratul Baqarah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jangan kamu jadikan rumahmu itu kayak kuburan. Dan syaitan lari dari sebuah rumah yang dalam rumah itu dibacakan Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Rumah itu dibacakan Al-Quran, syaitan lari dari rumah itu. Jadi rumahmu jangan dijadikan seperti kuburan. Apa maksud hadis ini? Karena kuburan tidak ada aktivitas ibadah. Kuburan itu kan ada aktivitas ibadah. Karena kan ada aktivitas ibadah, maka ibadahnya di rumah. Baca Quran itu ibadah tidak? Ibadah besar. Ibadah besar. Allah suruh baca di rumah biar syaitan keluar dari rumah kita. Biar rumah kita tenang. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Syaitan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW kajian ulun hari ini tadi ya di Al-Haq ibu-ibu muslimah. Ustaz, amun kada mengaji di kubur itu apa bang dibaca? Ujar Sidin. Ini kan beliau mereka bahwa kubur itu tempat ibadah. Amun kada mengaji apa nang dibaca-baca? Membacanya di rumah. Satu-satunya ibadah yang Nabi perintahkan lewat di makbarah hanya mengucapkan salam. Hanya mengucapkan salam. Salam pun semua diberi salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak lebih daripada itu. Berdoa, salam itu pun satu doa. Tapi tidak ada aktivitas ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita jujur bapak-bapak hadirin rahimakumullah, di kubur itu setelah menguburkan jenazah, doanya masing-masing dibaca, bukan dipimpin. Dan doa Nabi itu sangat pendek. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Kalau doa jenazah kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pada saat Nabi menguburkan jenazah, maka masing-masing sahabat mendoakan seperti doa Nabi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Imam Nawawi mengatakan lebih baik jika itu disebutkan 3 kali. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Jadi kadang ada macam-macam. Kadang-kadang hal-hal yang kayak itu terlalu kita banyak bawa ke logika. Kalau melangi kuburan, apalagi kuburan itu orang-orang soleh, maka bawa oleh-oleh yang banyak. Itu kan logikanya itu apabila kita berjalanan, basangu bawa oleh-oleh ke rumah. Bawa akan nang di rumah. Nang di kuburan itu jangan dibayangkan seperti itu. Yang satu bertanya, apa garang oleh-olehnya apabila ziarah ke kuburan Uhud? Oh ternyata membaca Fatihah 4. Di sini kadang-kadang ada nyambungnya. Membacanya nyaring, ada cukup dengan itu, datang laskar, lalu bukahan, supan kita. Kayak ada dibekali. Suatu hari kami di Mismala juga seperti yang tadi, duduk di lobi sebelum COVID itu. Duduk di lobi, beberapa kawan-kawan, mbak itu rombongan dari travel lain turun. Tengah malam Pak, jam 11 turunnya. Jam 11. Di tangan mereka ada satu buku. Buku yang ditulis dengan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu, tulisan Arab, bahasa Melayu. Belum sempat selintas membaca buku yang ada di tangannya. Apa judulnya? Manaqib Sayyidatuna
Khadijah radhiyallahu anha. Di bawahnya. Berarti kalau mulai di Maspalah tuh kamu Allah, kada jalan nang parak. Jalan nang jauh benar. Mereka berjalan batis ke Allah. Kenapa mereka tengah malam? Karena siang diusir oleh laskar. Tengah malam turun berombongan nih mengikuti. Belum naik ulun dari lobi itu, datangan sudah manggah mukuh berataan. Sumpah pisum berdatangan ke hotel. Kenapa kisahnya julun? Wahabi mengusir kami kan. Kenapa? Kita melakukan sesuatu yang kada sama sekali diperintahkan. Ayyuma rajulun min ummati adraktahu shalah falyusalli. Di mana aja laki-laki dari umatku memperdapati waktu sholat, falyusalli, maka sholatlah di atas bumi. Di atas bumi Allah Ta'ala. Sering kita melihat kalau orang bepergian, naik kapal laut, naik kelotok yang ada atapnya, ada yang sholat di atas atap kelotok. Bagi orang yang paumaannya jauh, ada yang menggelar tikar sholat di sawah, di tembokan, di galangan. Karena itu suci. Itu suci. Dan ulun sering sampaikan lawan kita, sebenarnya Quran itu bukan tempat sujud. Tapi biasanya panitia sholat id membagikan Quran. Nang dibari Quran dikiranya wadah sujud. Pada Quran tugasan lapik maurak pesujudan. Mau pian paling ringan sapu tangan tutup pesujutannya. Nang kada kau dibaca. Apalagi sejadah. Jadinya apa waktu ruku kalawasan. Kada mendengar lagi Imam Sami Allahu liman hamidah karena membaca berita Amerika kebakaran di koran. Nabi melarang ada bacaan-bacaan. Di depan orang sholat itu menghilangkan khusyuan. Tapi yang namanya godaan itu pasti ada. Hatta kita sholat pun pada saat pandangan kita ke tempat sujud, itu juga tidak terpelihara penuh daripada godaan-godaan. Apalagi mata kita pelingau-pelingau. Jangan kau angkat matamu, pandanganmu pada waktu salat. Jika kamu mengangkatnya, apa kata Nabi? La tahtipanna absarhum. Apakah kamu tidak takut Allah akan ambil penglihatanmu? Ancamannya sangat berat. Ujar Nabi, lamun nang pinaliang-liang mata ke sana sini, itu akan dicabut penglihatannya. Artinya apa? Aisyah bercerita, waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Baitullah, Nabi tetap mengarahkan pandangannya bukan kepada posisi Baitullah yang ada di dalam itu, tapi ke tempat sujud. Itu juga kada murni terpelihara daripada godaan kekhusyuan. Kalau kita saf kedua atau saf ketiga, kemudian saf non di depan kita ada 5 orang. 5 orang itu pakai sarung kelima-limanya, merek sarung dia anak di bawah, kita di belakang. Ihdina siratal mustaqim, mujar muntung kita, mata kita melihat gajah duduk nang bagus nih, cap mangga gajah duduk macam sebagainya. Ini saran aja Bang bagi yang pakai sarung, capnya jangan ditaruh di bawah, bisa menggoda nang di belakang. Kita diperlukan khusyuan dalam ibadah salat kita. Wa uhillat lil maghanima wa la tahillu li ahadin qabli. Aku dihalalkan ghanimah. Dihalalkan harta ghanimah bagiku dan umatku. Dan ghanimah itu tidak dihalalkan kepada rasul-rasul sebelumku. Kita hanya mendengar cerita tentang harta rampasan perang. Tapi itu terjadi pada masa kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harta ghanimah itu rampasan perang yang didapat pada selesai berperang dan musuh yang kalah meninggalkan harta itu. Maka itu milik yang menang. Seperti yang terjadi banyaknya harta ghanimah terkumpul pada saat perang Badar. Umat Islam mendapat kemenangan yang gemilang. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Dan sesungguhnya Allah menolong bagi prajurit-prajurit Badar
Sekalipun kalian waktu itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan lemah. Menang umat Islam. Maka harta ghanimah ini dibagi. Siapa yang membagi harta ghanimah? Ayat 1 surah Al-Anfal, wa yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Jika engkau ditanya tentang harta rampasan perang ghanimah, katakan wahai Muhammad, harta rampasan perang itu haknya Allah dan Rasul yang menentukan. Karena ada seorang pun yang bisa menentukan pembagian itu. Ayat ini turun pada saat ingin pembagian harta ghanimah di waktu perang Badar. Nabi yang menentukan pembagian harta ghanimah itu. Keluarga-keluarga prajurit yang gugur, prajurit-prajurit yang tidak gugur, orang-orang yang tidak berkemampuan dibagikan oleh Nabi ghanimah itu. Sampai ada satu prajurit yang tidak berhadir waktu pembagian harta ghanimah. Seorang laki-laki tidak berhadir. Nabi mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain untuk mengantarkan harta ghanimah itu. Dihalalkan bagiku harta ghanimah dan tidak halal bagi Nabi yang sebelumnya. Wa u'titu syafa'ah, dari aku mendapat mandat dari Allah untuk memberikan syafaat. Maka ada biasanya ucapan mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Bujur aja kah? Bujur. Tapi pemilik syafaat itu 100% milik Allah. Dalam surah Az-Zumar, qulillahu syafa'atu jami'ah. Katakan Allah lah pemilik seluruh syafaat itu. Allah membagikan syafaat itu kepada orang yang berhak untuk bisa memberikan syafaat. Termasuk syafaatul uzma kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, Nabi Idris sampai Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat. Jadi barisan-barisan yang terjadi di padang mahsyar pada saat manusia satu persatu minta pertolongan kepada rasul-rasul sebelumnya, semua mengarahkan minta pertolonganlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW dengan syafaat Nabi pada hari itu. Wa kana an-nabiyyu ba'su ila qaumi khassah. Nabi-nabi yang 24 itu diutus kepada kaumnya saja. Nabi Adam kepada keluarganya. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Ibrahim, Ismail kepada kaum-kaumnya. Termasuk Nabi Isa. Tapi yub'asu ila qaumi khassah wa bu'istu ila nasi ammah. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau nabi-nabi yang terdahulu itu diutus untuk kaumnya, maka hari kiamat itu yang paling banyak memiliki umat dan tanggungan adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi yang lain berapa ada kaumnya? Nabi Muhammad seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Lalu simpulkan apa yang disampaikan. Jabir bin Abdullah meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi diberikan 5 kemuliaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Musuhku gemetar menghadapiku masirata syahrin, perjalanan satu bulan. Yang pertama. Yang kedua, bumi yang terhampar ini boleh bagiku untuk sujud. Boleh sujud di atas bumi manapun. Ya tentu bagi kita bisa memilih, jika jelas ada kotoran kemudian kita sujudi, yaitu berarti kada menggunakan apalah ta'kilun. Apakah kamu tidak berakal? Jadi nengaran solat kita minta mencari tempat yang terbaik. Kemudian wahilat lil maghanimah, dihalalkan bagiku maghanim, harta rampasan perang. Wa'atitu syafa'ah, aku berhak untuk memberikan syafaat. Siapa yang diberikan syafaat oleh Nabi? Termasuk dari Abu Umamah radhiyallahu an, hadis diriwayatkan Imam Muslim, adalah orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berhak mendapatkan syafaat. Kalau berbicara salawat ada penjelasan yang harus kita perpegangi. Nang namanya salawat nilainya ibadah itu nang mana?
salawat yang diajarkan oleh Nabi. Kalau tidak diajarkan Nabi, bukan salawat namanya. Salawat itu Nabi yang mengajarkan. Karena ibadah itu tidak ada yang bisa mengajarkan selain daripada Nabi Muhammad SAW. Wa kana an-nabiyyu ba'atsu ila qaumi. Nabi-nabi yang lain diutus kepada kaumnya, dan aku diutus kepada manusia semuanya. Rahmatan lil alamin. Mungkin itu aja Bapak-bapak apa yang dapat turut sampaikan pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.